Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing. Saya berdoa hari ini kita ada dalam keadaan yang baik, kita tetap bergairah dengan Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sekalipun hari ini di tengah-tengah kita sedang terjadi banyak hal yang tidak baik, dan mungkin kita sepertinya ditarik oleh dunia untuk meragukan kebaikan Tuhan. Namun saya berdoa supaya kita terus melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dia memberikan kita hari yang baru, supaya kita bisa menikmati Dia, kita dikuatkan, kita boleh melihat karyanya yang indah, yang besar di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini saya mengajak kita melihat dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Nah, di bagian ini, pasal yang ke-10 ini berbicara tentang bagaimana Yesus memilih ke-12 rasul, mengutus mereka. Dan ketika Yesus berbicara tentang pengutusan, dia juga berbicara tentang penganiayaan atau apa yang akan menjadi konsekuensi dari iman kepadanya. Saudara, Alkitab sangat terbuka bagi kita. Alkitab tidak pernah menyembunyikan sesuatu dalam perjalanan iman kita. Alkitab sudah memberitahu bahwa ketika kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita menyatakan kepercayaan kita, baik melalui mulut dan melalui tindakan kita, ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Nah, kita melihat di dunia kita hari ini, di saat kita hidup hari ini, di mana kekristenan itu seperti ingin dihancurkan, ingin dibinasakan, sepertinya dibenci, bukan hanya di sebagian negara, tapi hampir di semua negara. Kekristenan menjadi sesuatu yang sepertinya dihindari oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan di beberapa negara ada puluhan ribu, ratusan ribu orang mati karena mereka mempertahankan iman. Matius pasal yang ke-10 ayat 34 berkata, "Janganlah kamu menyangka aku datang ke dalam dunia untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mungkin sulit untuk kita terima karena kita tidak memahami maksud dari ayat ini. Tuhan Yesus tidak sedang berkata bahwa aku datang supaya terjadi kerusuhan. Aku datang supaya terjadi penganiayaan, bukan. Tapi Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa iman itu punya konsekuensi di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ini. Ketika kita menyatakan iman kita, maka kedamaian yang selama ini mungkin kita rindukan, seperti yang dirindukan oleh dunia, itu akan hilang dari tengah-tengah kita. Saya masih ingat keluarga saya yang tinggal di kota Poso pada tahun 98, ketika terjadi kerusuhan. Sebelum kerusuhan, mereka hidup sangat bahagia, hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Bahkan saya lahir di kota Poso, kakak saya yang nomor 2, ya itu sekolah di kota Poso, dan beberapa teman-teman mereka ya saling berbeda keyakinan, ya. Tapi ketika di satu masa, iman yang dinyatakan melalui perkataan dan tindakan itu akan mendatangkan konsekuensi yang tidak mudah bagi kita. Nah, yang pertama perlu kita lihat di sini adalah Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia bukan untuk membawa damai. Bukan seperti damai yang ditawarkan oleh dunia. Yesus tidak membawa damai seperti damai yang ditawarkan oleh dunia. Dunia memberikan kedamaian, menjanjikan kedamaian melalui pencapaian banyak hal, melalui meraih banyak penghargaan dan ada di posisi-posisi tertentu. Saudara, tanpa ingin merendahkan atau tanpa ingin membuat kita merasa pekerjaan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti, pencapaian menjadi sesuatu yang tidak berarti. Kita perlu bekerja, mencapai sesuatu, kita perlu. Tapi Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa kedamaian yang Dia berikan kepada kita bukanlah sama dengan kedamaian yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh dunia itu datang ketika mereka memiliki banyak pencapaian, memiliki banyak simpanan uang dan lain sebagainya, harta dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang meletakkan kedamaian mereka ketika mereka punya semuanya itu. Sekali lagi, itu bukan tidak penting. Selama kita tinggal di bumi, kita perlu uang, perlu bekerja, perlu penghasilan. Tetapi kedamaian yang Tuhan maksudkan adalah kedamaian ketika kita bersama-sama dengan Dia. Karena yang namanya persoalan itu tidak akan pernah berlalu selama kita masih hidup di bumi.
Dan sebenarnya kedamaian yang ditawarkan oleh dunia, kedamaian yang ditawarkan oleh dunia dengan pencapaian, dengan kepemilikan akan banyak hal, itu merupakan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena ketika kita ada di tahap tertentu, kedamaian itu hanya berlangsung sementara. Akan ada orang yang lebih dari kita dan kita akan kehilangan kedamaian karena kita lihat ada orang yang lebih dari kita. Dan kita menjadi tidak damai lagi, kita berusaha untuk mengejar apa yang orang lain sudah raih. Apakah itu kedamaian yang sejati? Bukan. Itu bukanlah sebuah kedamaian, itu hanya seperti kedamaian. Tapi yang Yesus bawa ke dalam dunia bukanlah damai yang seperti itu. Yesus datang untuk memberikan kita damai yang sejati, memberikan kepada kita damai bahkan di tengah-tengah kegagalan kita. Damai bahkan ketika orang lain mencapai sesuatu yang lebih baik dari kita. Kita memiliki kedamaian di dalam hati kita. Kenapa? Karena kedamaian kita bukan ketika kita menggapai segala sesuatu. Bukan ketika kita punya segala sesuatu. Tapi kedamaian kita adalah ketika kita mengerti betul bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saya mengumpamakan, ya tidak kebetulan tadi malam ya di seputaran Kuala Lumpur, Selangor, saya tinggal di Bandar Utama, terjadi hujan yang sangat lebat dan ada geledek yang sangat kuat gitu saudara ya. Anak kecil biasanya sangat takut ketika mendengar geledek yang tiba-tiba gitu, jeger gitu ya, takut saudara. Dan apa yang anak kecil lakukan biasanya? Lari kepada orang tuanya dan minta untuk dipeluk. Ketika orang tuanya memeluk anak itu, apakah hujannya berhenti, geledeknya berhenti? Tidak, hujan tetap ada, geledek tetap ada, tapi anak itu memperoleh kedamaian. Bukan karena persoalannya tidak ada, bukan karena rasa takutnya tidak ada, tapi karena di tengah ketakutan, di tengah persoalannya, di tengah tekanannya, dia percaya, dia tahu ada satu pribadi yang sangat berkuasa, yang maha kuasa, yang memeluk dia. Itulah kita sebagai anak-anak dari Bapa di surga. Nah, saya berdoa supaya kita memahami hal ini. Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia. Bukan untuk membawa damai seperti yang diberikan, yang ditawarkan oleh dunia buat kita. Dia datang untuk memberikan kepada kita kedamaian yang diartikan sebagai kebersamaan dengan dia. Ketika kita tahu dia bersama dengan kita, tidak peduli apa yang terjadi di sekeliling kita, kita dapat berkata, it is well with my soul. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, aku percaya aku tidak akan kehilangan yang baik. Karena Tuhan beserta dengan aku. Puji Tuhan. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya berdoa apapun yang hari ini saudara sedang hadapi, yang kita sedang hadapi, kita dapat menghadapinya. Karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa saudara. Mari tetap kuatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa setiap kali ada hari yang baru, ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak mungkin memberikan kita sesuatu, ya, lalu dia membiarkan kita menjalaninya sendiri. Saya percaya sungguh bahwa dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sekalipun dia mengizinkan sesuatu masalah persoalan terjadi dalam hidup kita, itu terjadi bukan untuk menghancurkan anak-anaknya, tapi untuk membuat kita semakin kuat, semakin berpengharapan di dalam dia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Aku berdoa biarlah hari ini kami diberikan pemahaman yang baru, yang benar tentang Engkau. Bahwa kelahiranmu ke dunia bukan untuk membawa damai seperti yang dunia tawarkan. Tapi Engkau ingin memberitahu buat kami bahwa ketika kami bersama dengan Engkau, tidak peduli seberapa berat apa yang kami hadapi hari ini. Kami tahu kami aman Tuhan, karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi, berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini. Aku berdoa, biarlah kekuatan yang baru, sukacita yang baru menjadi bagian kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas keluargaku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.